Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arnita Adam dari Lenggok Media. Kali ini kita akan mewawancarai seorang yang sangat saya kagumi. Beliau adalah Ibu Nur Atika. Beliau bukan saja penulis Lenggok Media, tetapi beliau adalah ketua Lenggok Media. Sebelumnya saya akan beritahu dulu siapa sih Ibu Nur Atika ini. Ibu Nur Atika ini sama dengan kita-kita, punya anak, punya suami, ibu rumah tangga yang mengurusi anaknya tapi tetap menulis. Nah, beliau ini tamatan sarjana humaniora Universitas Lancang Kuning dan sekarang ngambil master di bidang story apa itu Bu? Masih di bidang sastra juga yang jelas. Kemudian beliau sangat aktif ditulis menulis, baik di media, di Riau Pos pernah muncul artikel beliau, kalau nggak salah judulnya kalau kamu ingin sarjana itu untuk ngarepin PNS ya. Oke, nanti lebih kita korek-korek lagi. Di samping itu beliau juga udah menulis beberapa buku. Kita langsung saja. Assalamualaikum Ibu Nur Atika. Saya bahagia sekali hari ini bisa mengunjungi Ibu Nur Atika di Sekretariat Lenggok Media. Saya mau tanya dulu, kira-kira Lenggok Media itu inspirasinya tercipta sejak kapan dan apa yang menginspirasi Ibu? Kemudian bagaimana prosesnya? Jadi Lenggok Media itu sebenarnya sudah ada sejak saya kecil. Sejak saya kecil sudah ada di dalam diri saya memang. Sejak saya suka menulis buku diari, sejak saya suka memerhatikan bisikan-bisikan alam, suka bermain-main air, suka lihat anak-anak yang berlarian, main-main kelereng. Jadi saya ingin sebuah komunitas atau sebuah sanggar yang di dalamnya itu berkumpul orang-orang yang memang asik untuk kesana kemari dan mereka membawa visi untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, salah satunya saya ingin tahu kemana saya harus menuntut ilmu. Nah, karena dari kecil ini keluarga kami akrab dengan seni, jadi saya kira melalui dunia seni mungkin bisa terwujud. Tapi setelah saya masuk kuliah waktu itu di Sendratasi sekitar 4 semester, saya baru menyadari kalau bukan di situ jalannya. Karena di sana saya bukan cuma belajar, memang saya menyukai dan saya menikmati proses itu, bermain musik, tapi tahapnya sampai situ, belum sampai untuk sastra. Jadinya saya pindah ke sastra itu di Unila, Universitas Lancang Kuning. Di sana baru saya merasa itulah dunia saya. Karena di sana juga ada seni, semuanya seni, dan sastra itu salah satu juga seni sastra, seni menulis. Jadinya di semester 5, di saat semua mata perkuliahan itu sudah untuk tatap muka itu, untuk jurusan itu hampir habis, saya langsung mencari nama. Pas ketika itu mata kuliah kepariwisataan, saya mencari nama. Dan lenggok itu sebenarnya adalah kata yang sangat familiar di dalam keluarga kami, karena kami lama merantau di Malaysia, dan ibu tuh mama itu sering di rumah ngomongnya gini, umpamanya kami sedang duduk santai, dia menyuruh kami angkat piring umpamanya kan, angkatlah piring tuh leh kak, jangan melenggok-lenggok di situ leh. Nah, seperti itulah. Jadi mama itu lenggok itu sudah akrab di keluarga kami. Sebenarnya itu berasal dari bahasa Melayu. Lenggok itu bisa diartikan kalau bahasa ujung batunya bue ancak. Kalau di bahasa arti dalam kamus bahasa Melayu, lenggok itu kan gerak yang indah, yang selaras.
yang memang cantik. Lenggok itu cantik. Jadi karena saya juga ingin ikonnya itu Melayu, karena saya jurusannya sastra Melayu, jadi ambillah, ada beberapa nama sih sebenarnya ada di catatan buku-buku kuliah waktu itu saya buat, dan saya survei ke kawan. Ada 3 nama saya beri, Lenggok, kedua lagi saya nggak ingat, dan saya gilirkan kawan mana yang paling banyak yang menarik, dan saya tulis di atasnya ini nama komunitas saya nanti, dan banyak yang memilih Lenggok. Nah itu karena Lenggok itu belum ada namanya, kalau di searching di internet pun belum ada. Oke guys, jadilah nama untuk Lenggok. Itu dia tadi, Lenggok Media itu jadi sudah ada di hati beliau sejak masih kecil, melalui diari-diari, kemudian diaplikasikan setelah beliau kuliah, dan beliau mulai teman-teman semua sudah lihat bagaimana perjuangannya menemukan nama itu dengan lewat survei loh kawan-kawan. Tidak cuma pakai tahajud, tidak punya cuma pakai istiqoroh, tapi pakai ikhtiar survei ke kawan-kawan temannya di jurusan sastra. Oke, kita lanjut lagi. Apa manfaat bagi Ibu Nur Atika dengan membentuk komunitas nama Lenggok ini, dan kok di dalam komunitas itu apa sih manfaatnya? Jadi Lenggok ini awalnya saya pikir untuk diri saya sendiri, untuk kampung saya, untuk desa kami ini, karena memang belum ada komunitas yang bergerak di bidang sastra, literasi umumnya, dan saya ingin di dalam Lenggok itu nanti muncul relawan literasi yang ingin memperjuangkan kampungnya juga. Ada aktivitas membaca, menulis, dan kegiatan-kegiatan sastra lainnya itu bermanfaat untuk anak-anak, terutama bagi diri saya sendiri. Tentu ilmu yang saya dapatkan bisa saya terapkan di dalam Lenggok ini. Jadi Lenggok itu bagi diri saya ya seperti tempat menerapkan ilmu. Nah jadi kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan yang satu ide, yang satu misi, yuk kita gabung ke Lenggok Media. Di sini kita belajar, apalagi yang hobinya menulis, yang nggak pandai menulis boleh juga ikut, kita juga belajar. Dan banyak juga anggota Lenggok Media ini yang tidak berlatar belakangkan jurusannya sastra, tapi karena memang komunitas kami ini memang di dalamnya lebih banyak belajar daripada memberi. Dan kita sama-sama belajar. Mana tahu nanti yang jurusan ekonomi bisa menulis, dan dia menulis tentang ekonomi. Nah, yang jurusan seni juga menulis, dan dia menulis tentang seni. Dokter pun boleh. Dan di Lenggok itu macam-macam ya, bukan hanya dari latar belakang sastra. Nah itu. Oke kawan-kawan, kita iklan dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Salam literasi, Lenggok Media berprestasi.